Walau kita ibadah online, tetap ikuti aturannya. Dulu pakai baju rapi, jangan makan, tidur dan main. Ingat siapin Alkitabnya, ayo kita mulai ibadah. Mandi dulu pakai baju rapi, jangan makan, tidur dan main. Ingat siapin Alkitabnya, ayo kita mulai ibadah. Yang sudah siap katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini ketemu lagi nih sama kakak-kakak semuanya. Yeay. Nah, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi ya, oke? Oke. Yang sudah siap katakan yes. Yes.
telah menjaga setiap kami, Engkau yang terus menopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama ya. Yesus berjalan di atas air. Ini adalah Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Petrus banyak melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan dia mendengar semua ajarannya. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi. Suatu hari setelah melakukan mujizat besar, Tuhan Yesus menyuruh para murid dengan perahu menyeberangi danau. Sementara Tuhan tinggal untuk menyuruh orang-orang pulang. Setelah mereka pulang, Tuhan Yesus pergi ke bukit seorang diri untuk berdoa. Sementara itu, para murid berada di dalam kesulitan, jauh dari daratan dan angin sangat kencang, dan para murid sangat ketakutan. Sekitar jam 3 pagi, Tuhan Yesus datang dan dia berjalan di atas air. Ketika para murid melihat dia berjalan di atas air, mereka takut kepadanya. Sambil ketakutan mereka berteriak, "Itu hantu!" Tetapi Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus memanggilnya dan berkata, "Tuhan, jika itu benar-benar Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Lalu Petrus pergi ke sisi perahu dan mulai berjalan di atas air menuju ke tempat Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia merasakan angin kencang dan ombak, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Dan sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Lalu Tuhan Yesus mengeluarkan tangannya dan meraihnya. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sesudah mereka naik ke dalam perahu, angin pun reda, dan murid-murid yang ada di perahu menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita di atas, kakak mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, orang yang dalam ketakutan begitu besar bisa melihat Tuhan dengan salah karena dia ditutupi oleh ketakutan itu. Contohnya, takut akan hantu, takut akan alam, takut akan masa depan, takut akan hal-hal lain. Yuk kita lihat pada ayat sebelum firman Tuhan yang kita baca tadi, murid-murid baru saja melihat Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang begitu besar loh adik-adik, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mereka malah ketakutan di saat perahu yang mereka naiki dihadang oleh angin yang besar. Dan mereka lebih takut lagi ketika melihat ada seseorang berjalan di atas air, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada poin pertama kakak mau garis bawahi, kita jangan takut ya adik-adik. Yang kedua, percaya atau beriman adalah keberanian. Butuh keberanian untuk kita percaya kepada mukjizat. Yuk kita baca di ayat yang ke-28 dan ke-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Petrus.
Petrus meminta kepada Tuhan untuk dia boleh menghampiri Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Petrus dengan berani melangkah ke sisi lain perahu dan berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus. Karena Petrus berani, mujizat dinyatakan atasnya. Nah, yang pada poin kedua kakak mau sampaikan, kita harus berani ya adik-adik. Yang ketiga, kita mau baca di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, adik-adik, pada poin yang ketiga ini kakak mau menekankan bahwa ketika kita tidak percaya, sama saja kita takut. Karena apa? Yuk, kita lihat. Petrus merasakan tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Padahal Petrus sedang mengalami mukjizat loh, yaitu sedang berjalan di atas air untuk menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi karena dia takut, maka mukjizat itu tidak dinyatakan. Adik-adik, kakak mau sampaikan dari poin-poin yang di atas yang sudah kita baca, kita jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus berani melangkah dengan iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Supaya setiap langkah kita di dalam kehidupan ini selalu disertai Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita duduk yang baik, kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang berani, yang mau melangkah dengan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Allah yang begitu besar dan begitu dahsyat, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way,
the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave, from the grave to the sky.